Tentu, berikut naskah cerita Anda dengan nama karakter yang diubah. Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Malam di Desa Sukamaju terasa sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang menyapu di dedaunan. Di dalam rumah dinas kepala desa, Amara duduk termenung di kursi rotan. Wajahnya bersih, usianya sudah lewat 40, tapi pesonanya tetap terpancar. Tubuhnya masih terawat, kulitnya bersih dan putih berseri. Balutan daster tipis melekat di tubuhnya, tapi matanya kosong. Ia kesepian. Pak Lurah Jatmiko, suaminya baru saja pulang dari rapat kecamatan. Lelaki tua itu masuk ke kamar tanpa menyapa istrinya. Seperti biasa, dia langsung rebahan dan tertidur tanpa menghiraukan Amara. Sudah berbulan-bulan, malam-malam mereka hambar. Pak Lurah Jatmiko kini lebih sibuk urusan desa daripada rumah tangga. Dan laki-lakinya pun melemah, sering mengeluh capek dan asam urat. Amara hanya bisa pasrah. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda kampung ke rumah dinas. Namanya Bima, anak yatim, pekerja serabutan. Usianya baru 23 tahun, bertubuh tinggi, kurus tapi tegap. Kulitnya gelap terbakar matahari. Ia ditugaskan Pak Lurah Jatmiko untuk bersihkan kebun belakang rumah dinas karena Pak Lurah Jatmiko tak punya waktu lagi. Saat Amara melihat Bima pertama kali, hatinya bergetar. Pemuda itu sopan, tapi tangguh, penuh tenaga dan terlihat jujur. Sementara Bima tertegun melihat Bu Lurah yang begitu ayu di kampung. Semua orang tahu kalau Bu Lurah seperti artis telenovela. Adik, maksud saya, Bu, kebunnya bagian mana saja yang harus saya bersihkan? Tanya Bima gugup. Bu Lurah hanya tersenyum. Manis sekali yang di dekat sumur tua itu. Hati-hati, ya, licin. Beberapa hari berlalu, Bima sering datang ke rumah dinas. Setiap pagi ia membersihkan halaman. Kadang bantu Bu Lurah angkat galon air atau memperbaiki atap dapur yang bocor. Dan tiap kali mereka bertemu, ada getaran yang makin sulit ditahan. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa. Bima yang sedang kerja di belakang terjebak di gudang kecil dekat dapur. Bu Lurah menghampirinya, menawarkan teh panas. Bima, sini dulu, kehujanan nanti masuk angin. Ujarnya lembut sambil membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk berdua di bawah atap teras dapur. Hujan turun deras di luar. Angin dingin, tapi tubuh mereka mulai hangat karena percakapan. Bu Lurah mulai curhat soal hidupnya yang sepi, tentang Pak Lurah Jatmiko yang tak lagi perhatian. Bima mendengarkan, matanya tajam tapi simpatik. Ia tahu batas, tapi saat melihat Bu Lurah menggigil kedinginan, ia spontan melepas jaketnya dan memakaikannya ke tubuh sang istri kepala desa. Mata mereka bertemu. Detik itu, dunia telah berhenti. Napas Amara terengah dan hujan masih belum reda. Sejak suara hujan itu, hubungan Amara dan Bima tak lagi sama. Ada benih yang tumbuh diam-diam di balik senyum dan percakapan sederhana. Setiap pagi, Bima tetap datang seperti biasa. Tetapi kini, sorot matanya berbeda. Lebih hangat, penuh rahasia. Sementara Bu Lurah makin sering berdandan meskipun hanya di rumah dinas. Pak Lurah Jatmiko tetap cuek. Pulang malam, tidur cepat, dan kadang-kadang marah tanpa sebab. Tubuhnya lemah, urat-urat di kakinya kaku, dan sejak awal tahun bahkan tak lagi menyentuh tubuh istrinya. Amara yang tadinya sabar kini pelan-pelan berubah. Ia mulai mencari kehangatan lain dan Bima adalah satu-satunya pelita dalam kesunyiannya. Suatu siang, cuaca panas menyengat. Amara sedang menyiram bunga di halaman belakang dengan daster tipis warna biru. Lalu Bima baru selesai memotong ranting pohon mangga. Peluh membasahi tubuhnya yang penuh otot muda, membuat bajunya melekat dan transparan.
Amara memalingkan pandangan, tapi pikirannya tak bisa berhenti memperhatikan setiap detail tubuh Bima. Loh, Bu, kenapa nyiram sendiri? Saya bisa bantu kok, kata Bima sambil mendekat. Enggak apa-apa sekalian biar basah juga, jawabnya sambil tertawa kecil. Bima mengulurkan tangan, merebut selang, dan tanpa sengaja air memercik ke daster Amara. Daster itu pun langsung melekat ke tubuhnya, membentuk lekuk tubuh wanita paruh baya yang masih menawan. Bima terdiam. Matanya tak sengaja tertuju ke bagian yang seharusnya tak ia lihat. Amara sadar dan bukannya marah, ia hanya tersenyum sambil menutupi bagian dadanya dengan tangan. Kamu nakal ya Bim, bisiknya pelan, wajah Bima merah padam. Ia tertunduk, tapi dalam hatinya ada rasa yang tak bisa lagi ditahan. Detik itu juga hujan turun. Tiba-tiba petir menggelegar seolah mendukung kisah yang akan terbuka. Amara menggandeng tangan Bima. Ayo, masuk ke dalam. Jangan sampai sakit. Di dalam rumah dinas, pakaian mereka basah, kuyup. Bima hendak pulang, tapi Amara menahannya. Tunggu dulu, bajumu keringin dulu, ya, biar aku ambil handuk. Bima menurut dan ia duduk di kursi tamu. Tak lama, Amara muncul dari dalam dengan handuk di tangan, mengenakan daster kering tapi tetap tipis dan wangi. Dengan lembut, ia mengeringkan rambut Bima. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Wajah mereka begitu dekat. Bima tak tahan, ia menatap mata Amara dalam-dalam. Wanita itu tak menolak. Dalam sekejap semuanya terjadi tanpa kata. Hujan di luar makin deras. Di dalam rumah dinas, dua insan beda usia, beda status, tenggelam dalam hangatnya pelukan sunyi yang telah lama mereka pendam. Namun, detik terakhir sebelum segalanya meledak, Amara terhuyung. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan tubuhnya jatuh, tak sadarkan diri di pelukan Bima. Bu, teriak Bima panik. Ia menggendong tubuh Bu Lurah dan membaringkannya di sofa. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu harus bagaimana. Tubuh Amara terbaring di sofa, wajahnya pucat, napasnya masih belum teratur. Bima panik, tapi tetap berusaha tenang. Ia mengambil kain basah, mengusap pelan wajah dan leher wanita paruh baya yang barusan memeluknya dengan gairah tertahan. Bu, bangun Bu, saya Bima, bisiknya lirih. Butuh beberapa menit sampai akhirnya mata Amara terbuka perlahan. Ia menatap Bima yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan khawatir. Senyum tipis merekah di bibirnya. Kamu Bima? Bisiknya pelan. Bu, tadi ibu pingsan, saya takut banget. Jawab Bima dengan suara serak. Apa ibu sakit? Amara menggeleng pelan. Bukan sakit, cuma terlalu lama menahan rindu dan rasa yang tak pernah tersampaikan. Tubuh ini kuat, tapi jiwa ini terlalu kosong. Bim. Mata Bima memerah. Ia bukan lelaki berpendidikan tinggi, tapi ia tahu persis rasa sepi. Ia tumbuh sebagai anak yatim, hidup dari belas kasihan tetangga, bekerja serabutan sejak usia 13, tapi baru kali ini ia merasa dibutuhkan bukan karena tenaganya, tapi karena hatinya. Sejak kejadian itu, hubungan mereka makin erat. Bima tak hanya datang pagi untuk membersihkan halaman, tapi juga sore kadang malam, mengantar makanan, membantu membereskan dapur, bahkan hanya untuk sekadar menemani Bu Lurah berbicara. Warga desa mulai curiga, tapi mereka hanya berbisik di balik tirai jendela. Sampai akhirnya, suatu malam, Pak Lurah Jatmiko pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya berat, wajahnya letih, dan tubuhnya menggigil. Ia masuk rumah, dan dari jendela ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Bima duduk di ruang tamu, tertawa kecil bersama istrinya, Amara. Ini apa? Bentaknya. Bima dan Amara tersentak. Bima langsung berdiri menunduk, tapi Amara justru bangkit menatap suaminya tajam. Pak Lurah Jatmiko, jangan langsung marah. Bima di sini bantu saya, bukan seperti yang Bapak pikir. Bantu setiap hari, setiap malam di rumah ini.
Suara Pak Lurah Jatmiko menggelegar. "Kamu mempermalukan aku di depan warga." Amara terdiam, tapi air matanya tak bisa dibendung lagi. Lalu siapa yang peduli padaku selama ini? Bapak bahkan memandang saya saja sudah tidak. Saya ini istri, Pak, bukan perabotan rumah tangga. Bima beranjak mundur, merasa ia tak pantas berada di situ. Tapi sebelum ia melangkah keluar, Pak Lurah Jatmiko menatapnya dengan tajam. "Kamu pemuda miskin, tak tahu diri, berani-beraninya mengincar istri kepala desa." Bima mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata Pak Lurah Jatmiko dengan tenang. "Maaf, Pak, saya memang miskin, tapi saya tahu bagaimana caranya memperlakukan perempuan dengan hati." Suasana hening, lalu Bima keluar melangkah ke malam yang sunyi. Di dalam rumah dinas, Amara terduduk di lantai menangis sendirian. Malam itu, hujan tidak turun, tapi hatinya jauh lebih basah dari malam-malam sebelumnya. Malam itu, setelah Bima pergi, rumah dinas terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Amara terduduk lama di ruang tamu, rambutnya terurai. Air matanya belum kering. Pak Lurah Jatmiko berjalan ke kamar, membanting pintu, tapi tidak berkata apa-apa lagi, tidak meminta maaf, tidak menjelaskan, tidak pula memeluk istrinya. Begitulah dia selama ini. Amara tak peduli lagi. Sejak malam itu, ia tak melihat Bima. Pemuda itu tak lagi datang. Tidak ada lagi suara sapu di halaman belakang. Tidak ada senyum pagi dengan teh hangat. Yang ada hanya sepi dan Pak Lurah Jatmiko yang makin dingin. Bahkan Pak Lurah Jatmiko kini sering tidur di balai desa berdalih lembur kerja. Sampai pada suatu siang, seorang anak kecil dari tetangga mengetuk pintu rumah dinas. "Bu, ini ada titipan dari Mas Bima," katanya sambil menyerahkan amplop. Amara menerimanya, dan ketika dibuka di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas bertuliskan tangan. "Ibu yakin dengan jalan ini?" tanya Bima pelan. Amara menoleh, tersenyum lembut. "Aku sudah pernah hidup dalam istana tanpa cinta, Bim. Sekarang, meski hidup di rumah biasa, asal ada kamu, aku merasa lengkap." Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah dinas benar-benar terasa hidup. Bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta yang jujur dan sederhana. Cinta yang lahir dari sunyi dan bertahan karena ketulusan. Tamat.